wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Bapak bahagia. Sebelumnya mohon izin pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mendemonstrasikan atau mempraktikkan mengenai kegiatan supervisi akademik dan juga coaching begitu ya. Dan sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Yoga Andeni Regiana yang akan bertindak sebagai pengamat. Kemudian rekan saya Pak Iwan Setiawan akan bertindak sebagai coach dan rekan saya lagi Pak Yandi ini akan bertindak sebagai coach. Nah, mudah-mudahan saja dari kegiatan kali ini dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja sebagai pembuka dan untuk selanjutnya kita ke praktiknya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana nih keluarga di rumah sehat Pak? Alhamdulillah, Pak. Gimana keluarga Bapak sehat? Alhamdulillah saya juga sedang sehat dan ada dalam keadaan baik-baik saja Pak. Alhamdulillah. Nah jadi begini kemarin kan Bapak itu menelepon saya. Kebetulan kan saya sedang ada kegiatan gitu ya kemarin kebetulan di sekolah dan hari ini baru ada waktu nih. Nah jadi ada apa itu? Sepertinya kemarin itu penting banget gitu Pak. Iya, gini, Pak. Jadi saya tuh akan melakukan coaching gitu. Nah, dengan rekan kerja saya, Pak Yandi gitu, Pak. Nah, saya ingin meminta bantuan Bapak gitu. Nah, Bapak jadi pengamat untuk mengobservasi kemampuan coaching saya gitu. Bagaimana Pak? Bapak bersedia Pak? Alhamdulillah bersedia sekali Pak karena memang saat ini juga saya sedang luang waktu gitu Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin di sini saya akan menyiapkan dulu lembar catatannya Pak ya. Nah, jadi apa nih Pak nih rencananya nih yang akan saya nilai nanti nih dari Bapak? Jadi saya minta Bapak untuk menilai saya dalam hal mulai dari gaya saya bicara, informasi saya dalam memberikan pertanyaan, dan bagaimana saya menanggapi coach begitu Pak. Baik. Nah mungkin Bapak kan nanti sebagai seorang coach harus ada nih kompetensi yang harus dikuasai. Nah setelah coaching nanti nih kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan nih? Ketika coaching gitu Pak, ada yang ingin dikembangkan yaitu menjadi pendengar yang baik gitu Pak, kompetensi mendengar yang baik gitu Pak. Dimana di sana mendengar dengan penuh rasa ketika jadi coach gitu, mengutarakan permasalahannya sehingga bisa memberikan solusi secara mandiri kepada si coach itu bisa mempunyai solusi sendiri gitu Pak. Baik. Jadi nanti mungkin yang ingin Bapak kembangkan itu menjadi pendengar yang baik dan juga mungkin nanti akan mendengarkan dengan penuh rasa gitu ya. Nah, baik dapat dipahami. Kemudian ini fokusnya nih pada apanya nih, bagian apanya gitu Pak yang perlu saya observasi nih nanti. Jadi yang perlu Bapak observasi itu pada saat saya memberikan respon pada coach gitu Pak, seperti apa sikapnya, mimiknya, atau gimmick saya gitu Pak. Mungkin hal itu yang utama yang perlu nanti Bapak amati gitu Pak. Baik. Mungkin nanti yang menjadi fokus saya dalam mengamati atau mengobservasi Bapak itu jadi bagian bagaimana cara Bapak memberikan respon kepada coach, kemudian seperti apa dalam memberikan pertanyaannya mungkin dan menanggapi jawabannya. Mungkin seperti itu Pak ya. Ya betul Pak. Ya baik. Nah mungkin Pak untuk mengetahui indikator tercapaian yang dicapai nih nanti kira-kira dari apanya Pak? Nah nanti saya melihatnya Pak. Nah jadi karena saya ingin menjadi pendengar yang baik gitu Pak ya. Nah ya. Yang bisa dijadikan indikator adalah di mana si coach itu bisa merasa nyaman dalam berbicara gitu Pak ya. Terus bisa merasa mengungkapkan segala keluh kesahnya gitu Pak. Terus masalahnya, jadi
bisa saling memancing unek-uneknya gitu Pak. Jadi unek-uneknya semua dikeluarin itu seperti itu Pak, gitu Pak. Oke, baik, Jadi baik. bisa mencari solusinya sendiri gitu Pak. Ya, ya, baik, baik Pak, baik, dapat dipahami. Jadi nanti Koce akan gimana yang merasa nyaman gitu ya ketika nanti berbicara dengan Bapak, kemudian juga nanti dia akan apa ya terbuka gitu mengungkapkan segala unek-uneknya mungkin seperti itu Pak ya. Ya, Nah, jadi nanti Bapak akan berhasil dalam membedakan Koce untuk menemukan solusi dari permasalahannya gitu Pak ya. nah seperti itu Pak. Betul sekali, Baik, baik, baik. Nah, jadi kapan nih Bapak akan melakukan coachingnya nih? Kebetulan ini masalah yang dihadapi calon coach saya itu urgent gitu Pak. Kalau Bapak ada waktu gitu boleh nggak hari ini dan waktu ini gitu Pak. Kebetulan Boleh, dia boleh. lagi on gitu Pak. Boleh, boleh Pak. Boleh, boleh. Kalau misalkan ini bersedia nanti itu ya teman Bapaknya nanti undang saja Pak ke room ini Pak, ke virtual kita ini boleh, boleh. Oh siap. Siap. Saya hubungi dulu Pak ya. Saya Oke, kasih. oke. Ya, silakan Pak, silakan. Alhamdulillah Pak udah masuk ke linknya Pak. Ya, ya, alhamdulillah Pak ya udah masuk. Pak Yandi namanya Pak. Oh iya, ya. Salam kenal Pak Yandi. Ya, Ini salam juga saya- Pak. Ini saya rekan kerjanya Pak Iwan Pak. Iya, siap. Baik, baik. Kalau begitu silakan Pak ya dilakukan. Di sini saya juga mohon izin Pak Yandi. Tadi Pak Iwan meminta bantuan saya untuk menjadi pengamat. Katanya ada yang ingin dibicarakan nih sama Pak Yandi. Nah, itu kan tidak keberatan ya Pak Yandi ya. Siap, boleh Pak, boleh. Oke. Ya, silakan Pak Iwan. Ya. Ya jadi gini Pak Yandi, saya menghubungi Pak Yoga gitu ya. Kebetulan saya mau mengembangkan kemampuan saya dalam coach gitu. Nggak keberatan kan kalau misalnya di sini ada Pak Yoga untuk mengamati kita? Wah, enggak Pak, alhamdulillah bahkan lebih baik juga Pak nanti Pak. Oh iya, siap. Gimana kabarnya Pak Yandi? Alhamdulillah sehat Pak untuk saat ini. Diberikan kesehatan, kemudahan, kebahagiaan juga Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Anak dan keluarga bagaimana Pak? Anak dan keluarga juga alhamdulillah. Gimana nih sebaliknya Pak Iwan? Alhamdulillah sama Pak. Alhamdulillah. Jadi apa nih yang akan kita bicarakan pada hari ini? Enggak sih. Banyak ya? Ada sedikit permasalahan nih di sekolah. Ada seorang siswa pada saat ini ya, artinya dia itu kan sering bolos gitu. Kenapa dia sering bolos? Kan saya tidak tahu nih. Udah saya tanyakan, oh kenapa? Ternyata oh ada masalah saja juga. Yang keduanya itu si siswa itu juga itu Pak susah diatur gitu, susah diatur yang pertamanya juga, yang keduanya juga susah fokus dalam kegiatan pembelajaran gitu Pak. Gitu. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita dapatkan pada pembicaraan kita hari ini atau menurut Pak Yandi gitu? Oh, kalau yang paling penting sih untuk saat ini saya kira saya mampu mendapatkan solusi nih bagaimana caranya supaya si anak tersebut itu nurutlah sama arahan kita gitu. Karena kan Bapak pasti juga tahu nih kita sebagai guru tidak mungkin akan mengarahkan ke hal-hal yang jelek gitu. Juga fokusnya itu tuh mudah-mudahan setelah ini fokusnya juga lebih bagus Pak. Soalnya sebentar dia itu paling fokus sebentar, setelah itu main lagi kemana lagi, lamun cek bahasa orang Sunda mah tatalu deui kana eta teh Pak, seperti itu Pak. Jadi nganggu orang Pak itu Pak di kelasnya gitu. Ya, tadi menurut Pak Yandi ya anak tersebut jarang masuk sekolah, terus jarang nggak bisa diatur. Kira-kira itu seperti apa gitu Pak? Tidak bisa diaturnya Pak. Iya, artinya ketika diarahkan itu kan nih suruh kerja diskusi, kerja kelompok, wah dia malah main gitu. Ketika ada tugas mandiri juga, dia kemana gitu. Ada kegiatan bersih-bersih juga, paling ngejailin orang juga, bukannya ikut gitu. Tapi terlihatnya juga agak murung gitu juga sih anaknya.
berarti ada masalah Pak ya. Iya, kalau saya pikir sih ada masalah gitu, Pak. Nah, kalau menurut Pak Yandi gitu ya, kan kegagalannya seperti itu. Kalau misalnya dikira-kira nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira dia itu berada di posisi nomor berapa sih Pak? Gitu Pak. Skala 1 sampai 10 ya. Ya, Ya, saya kira sih di angka 4 ya. Kenapa 4? Karena kalau 1 itu pasti dia itu nggak fokus lah, terus aja main artinya. Juga nggak pernah ngikutin arahan kita lah, tapi ini ya kadang-kadang fokus juga, tapi cuma sebentar fokusnya. Nurut juga, tapi nurutnya cuma ya kadang-kadang kali-kali gitu. Kalau temennya lagi sapu-sapu bersih-bersih, paling nurut ketika ada kita saja, ataupun setelah nggak ada kita langsung dilaporin tuh sama teman-teman, Pak anu nggak ikutan Pak. Nah seperti itu. iya, ya. Jadi posisinya di angka 4 ya. Iya. Karena masih ada fokusnya tapi masih kurang gitu. Nah, menurut Bapak gitu ya, berada di posisi 4. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan si anak tersebut bisa di posisi 4 gitu, terus sebaiknya itu mau dinaikkan ke angka berapa itu Pak idealnya menurut Bapak? Kenapa saya berpendapat di angka 4 itu kan seperti tadi yang sudah kakak katakan ya. Dia jadi fokusnya kadang-kadang, nurutnya juga kadang-kadang, hanya sebentar-sebentar. Nah kalau ngomong-ngomong ingin dinaikkan ya tentunya maksimal saja Pak, tentunya angka 10. Dia jadi penurut, mampu kita tuntun, artinya ya ketika ada tugas ataupun seperti apa dia menurut juga gitu Pak. Tapi minimal kan ya ada peningkatan lah, minimal dari 4 itu dia ke angka 8. Jadi sering fokusnya ataupun sering nurutnya daripada tidak nurutnya, seperti itu Pak. Oh iya, iya. Nah, dari hal tersebut pernah nggak ada ya hal sesuatu yang pernah Bapak lakukan untuk menanggulangi hal tersebut Pak? Kalau upaya ya Pak ya, Ya, upaya Pak. upaya sih pernah sih Pak. Seperti saya pernah ngobrol gitu Pak sama dia, berdua dipanggil. Tapi kayaknya usaha itu masih belum berhasil Pak, soalnya anaknya tertutup sih Pak itu. Gitu. Gitu ya Pak. Sebenarnya itu cara sudah bagus ya, cuman perlu dikembangkan lagi. Nah, kira-kira selain cara seperti itu ada lagi nggak alternatif lain untuk menanggulangi anak tersebut Pak? Alternatif lain ya Pak ya. Ya. Kira-kira bagaimana ya Pak ya? Kalau saya datang aja Pak ke rumahnya tuh Pak. Gimana tuh Pak? Nah, itu ide yang bagus Pak. Bagus itu Pak, boleh dilakukan Pak. Komunikasi gitu dengan orang tua itu bisa dilakukan Pak. Iya, Bagus, soalnya kalau ke dia langsung dia tertutup. Mungkin kalau sama orang tuanya, selain kita tahu latar belakangnya, keadaan di rumahnya juga, kita bisa ngobrol juga nih sama tetangga ataupun orang tuanya langsung juga, mungkin lebih gampang gitu ya Pak ya. Iya, ya gitu Pak. Nah, kira-kira gitu Pak ya, rencananya ke tingkat keberhasilannya itu dilihat dari apa Pak? Kalau misalnya Bapak kan sudah melakukan hal ini, hal itu. Nah, tingkat keberhasilannya atau indikatornya dilihat dari apa gitu Pak? Kalau bisa tahu Pak. Kalau tingkat keberhasilannya ya itu tadi. Yang pertama itu ya minimal anak itu sekarang kan fokusnya jarang nih, bagus-bagus lebih fokus gitu, lebih menurut. Itu sih kalau menurut saya itu indikator ketercapaian dari solusi yang saya laksanakan gitu. Oh iya, iya. Bagus Pak. Nah, kira-kira apa nih komitmen terhadap rencana tadi dan kapan tuh akan mulai dilakukannya Pak? Kalau akan dilaksanakan sih mau saya sih sesegera mungkin Pak gitu. Soalnya kan sekarang udah bulan Maret nih. Saya kan ngajar di kelas 6. Bentar lagi ada penilaian akhir jenjang juga Pak. Iya, iya betul sekali Pak. Nah takutnya dia nggak bisa tuh ngerjain tugas itu gitu. Artinya pastinya sih mau saya secepatnya. Mungkin kalau sekarang hari Rabu ya, berarti hari Rabu ya sekitar hari Sabtu aja Pak paling. Iya Pak. Lebih cepat lebih baik Pak ya. Iya, lebih cepat lebih baik gitu Pak. Nah,
untuk melakukan hal tersebut kira-kira ada nggak pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut, Pak? Iya, itu juga sih, Pak. Pasti saya butuh sih teman, soalnya kenapa? Karena kan tidak tahu kondisi orang tuanya seperti apa gitu. Takutnya kalau orang dekat sih pasti lebih tahu. Tapi alhamdulillah juga nih, ada nih guru yang sekampung tuh dengan murid saya itu. Gitu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dia bisa membantu saya. Artinya kan kalau yang sekampung itu pasti udah tahu seluk beluk latar belakangnya juga bagaimana sih sikap orang tua tersebut. Takutnya kalau kita ujuk-ujuk ke sana takutnya disangkanya mau apa gitu. Kalau ada orang yang lebih menengahi ataupun bisa saya kenal sama dia, dia juga kenal sama Pak Indra, kalau nggak salah Pak Indra, iya namanya Pak Indra, Pak teman saya yang akan saya ajak gitu Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya, Pak. Nah, Pak Yandi kan dari tadi sudah bicara mengenai permasalahan, mengenai solusinya. Bisa disimpulkan nggak mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan dari awal tadi gitu, Pak? Oh iya siap Pak. Kalau untuk menyimpulkan ya, yang pertama kita tadi saya juga, aduh bingung nih. Tadinya saya merasa bingung ngobrol dengan Bapak, terus mendapatkan solusinya, yaitu saya akan datang ke rumah sehingga untuk anak tersebut ataupun anak didik saya yang merasa ada masalah itu bisa terselesaikan. Dan alhamdulillah juga ada teman saya tuh yang akan membantu. Mudah-mudahan dia juga mau, tapi insya Allah sih mau juga. Mungkin seperti itu Pak kalau dapat saya simpulkan. Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, setelah pembicaraan barusan gitu, Pak ya. Gimana sekarang perasaannya Pak Yandi? Gitu, Pak. Kalau perasaannya tentunya bahagia Pak, lega juga Pak. Unek-unek saya itu yang saya kemarin pendam sendiri itu, alhamdulillah Pak, sekarang sudah terbebaskan. Mudah-mudahan saja solusi ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal Pak, manfaat yang maksimal buat saya juga, buat murid saya Pak, begitu. Alhamdulillah ya Pak. Jadi senang, saya juga senang, lega gitu. Saya sudah mendengar, saya sudah tidak sabar lagi gitu Pak mendengar kabar baik dari hasil rencana yang Bapak lakukan. Jangan lupa nanti kasih saya kabar Pak gimana hasilnya gitu. Iya siap tentunya pastilah. Masa kalau pada masalah saya ngabarin Bapak, kalau itu enggak, nanti saya kabarin secepatnya Pak. Siap Ya, siap. ya, siap. Begitu. Semoga lancar Pak. Amin. Nah, Oke. sebelum ditutup nih Pak, ada nggak yang ingin dibicarakan lagi? Kalau ingin diperhatikan sih, alhamdulillah sih. Mudah-mudahan saja permasalahan ini bisa diselesaikan. Kalau untuk yang lainnya, mungkin kalaupun ada juga nanti di lain kesempatan, saya ingin buru-buru nih menyelaksanakan sih solusi ini gitu Pak. Oh, siap Pak. Kalau begitu, saya tuh silakan live aja gitu Pak ya. Siap. Terima kasih Pak ya atas bantuannya. Ya, siap Pak. Iya, assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Tadi Pak Iwan nih sudah melaksanakan coaching ya dengan rekannya Pak Yandi. Sudah apa ya, dengan sangat baik sekali gitu Pak. Nah sekarang apa nih yang dirasakan Pak Iwan nih setelah melakukan coaching tadi Pak? Alhamdulillah gitu Pak ya, saya merasa senang karena coach itu merespon dengan baik gitu Pak. Ya. Terus dia juga bisa mendapatkan solusi dari atas permasalahannya gitu Pak. Pak ya, alhamdulillah gitu Pak ya. Ya, Nah begini Pak, dari tadi apa ya, hasil pengamatan saya nih ada beberapa catatan. Nah jadi Bapak itu sebetulnya sudah melakukan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu menjadi pendengar yang baik ya, mendengarkan aktif dari yang saya amati tadi gitu Pak. Nah sehingga si coach itu merasa nyaman, enak menyampaikan permasalahannya gitu Pak ya. Nah sehingga Bapak itu sudah terlihat berhasil melaksanakan kompetensi yang ingin dicapai seperti itu Pak ya. Nah berdasarkan hasil coaching barusan nih, untuk coaching selanjutnya nih apa nih, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Coba. mungkin untuk coaching
kedepannya gitu ya. Bahkan karena berdasarkan pengamatan Bapak itu saya sudah cukup berhasil dalam mendengarkan aktif. Mungkin untuk kedepannya saya akan berfokus pada mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Ya Pak. Gitu Pak. Oke. Saya harus bisa meminta respon coach gitu dengan pertanyaan yang berbobot, barangkali seperti itu Pak. Nah, baik Pak ya. Jadi berarti kompetensi yang ingin dikembangkan pada coaching berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak ya. Nah, Baik. Nah, di sini juga saya sebetulnya memiliki catatan Pak ya secara detail. Mungkin karena tadi secara umum telah disampaikan. Nah, nanti catatan ini nih bisa dibaca sebagai bahan perbaikan untuk proses pengembangan Bapak selanjutnya, begitu Pak ya. Semoga ke depannya Bapak bisa menjadi coach yang konsisten, memberdayakan coach gitu Pak ya, untuk mendapatkan solusi atas permasalahan sendiri. Iya. Begitu Pak ya. Iya. Nah, Terima kasih Pak Terima kasih sudah meluangkan waktunya gitu kan, sudah berbagi sama saya, sudah mengamati saya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak, alhamdulillah. Nah, jadi mungkin Pak nanti file ini karena memang ini ya nanti saya akan kirimnya di WA aja Pak ya. Oh iya. Ya, baik. Mungkin ada yang ini dibicarakan lagi? Kalau sudah cukup begitu Pak. Barangkali untuk sesi ini cukupkan sekian Pak. Terima kasih banyak sebelumnya, ilmunya terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu gitu, dan saya juga bisa terus mengembangkan apa yang hendak saya capai. Barangkali seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.